CJR sendiri, Institute for Criminal Justice Reform tuh udah memberikan respon gitu bahwa keberadaan TNI gitu ya untuk menyampaikan dugaan tindak pidana itu membuat banyak pertanyaan gitu ya. Utamanya ini mengarah pada salah satu bentuk intimidasi. Ya, Mbak Medina, mungkin kita masuk ke topik kita hari ini untuk soal cyber TNI ini, Mbak. Ini kan soal cyber TNI kan ingin melaporkan Ferry Irwandi ya terkait dugaan tindak pidana. Nah, kalau Mbak sendiri melihatnya seperti apa, Mbak sebenarnya? Silakan, Mbak. Sebenarnya kemarin kita juga dari CJR sendiri, Institute for Criminal Justice Reform tuh udah memberikan respon gitu bahwa keberadaan TNI gitu ya untuk menyampaikan dugaan tindak pidana itu membuat banyak pertanyaan gitu ya. Utamanya ini mengarah pada salah satu bentuk intimidasi. Disebutkanlah bahwa ini fungsinya hanya TNI gitu, hanya TNI berusaha melaporkan tindak pidana. Disebutkanlah TNI bahwa ini biasa aja dilakukan gitu karena sebagai warga negara bisa melaporkan tindak pidana. Nah, tapi sebenarnya yang kita kritisi bahwa ya TNI sedang melakukan kerjanya mereka gitu kan, karena melaporkannya pun datang dengan berseragam, lalu kemudian ada pejabat TNI-nya sendiri yang melakukan upaya tersebut dan kepada kantor kepolisian gitu, kepada Polda Metro Jaya. Nah, di sini kan dia sudah sedang melaksanakan fungsinya sebagai TNI. Dan kalau kita lihat di dalam undang-undang dasar kita gitu ya sudah menjelaskan di pasal 30 terkait dengan fungsi TNI. TNI itu fungsinya hanya untuk menjaga kedaulatan negara gitu ya dalam fungsi pertahanan. Dan kalau kita tahu pertahanan itu lekat kaitannya dengan ancaman yang berasal dari luar gitu ya, yang berasal dari entitas selain negara atau negara luar yang sifatnya tuh soal kedaulatan kewilayahan kita gitu ya, soal serangan terhadap negara, dan itu sifatnya yang disebutkan dengan kata-kata pertahanan. Dia beda dengan keamanan yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, karena spesifik bidangnya TNI adalah soal pertahanan. Nah, di sini sebenarnya kalau konteksnya pertahanan, yang dituduhkan oleh kepada Ferry Irwandi sama sekali tidak berkaitan dengan kedaulatan negara gitu, karena bahkan disebutkan bahwa dugaan tindak pidananya adalah tindak pidana pencemaran terhadap institusi. Pun kalau kita lihat di bahasan hukum pidana tadi juga udah ditolak sama Polda gitu ya, bahwa pencemaran nama baik terhadap institusi itu nggak dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Nah, misalnya kalau di bahasan terkait dengan penghinaan, ini pencemaran nama baik tuh di pasal pidananya maksudnya masuknya ke bagian penghinaan. Nah, penghinaan itu nggak ada ditujukan kepada institusi. Dia hanya bisa orang per orang. Itu sudah diperkuat di KUHP baru yang akan berlaku 2026. Politik hukumnya seperti itu di Undang-Undang ITE di pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang kemudian juga diperkuat di putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2025 ini. Kalau mau disebutnya pencemaran nama baik atau yang dikenal penghinaan, itu tidak pernah digunakan atau tidak pernah boleh digunakan untuk melindungi institusi negara, apalagi ya disebutkan itu institusinya TNI, ya nggak seperti itu. Dan ketika hal ini dilakukan oleh TNI gitu ya, aktor benar-benar TNI, maka akan timbul pertanyaan maksudnya apa berseragam lengkap terus menyebutkan suatu nama. Nah, ini kan akan menimbulkan iklim yang kita takutkan gitu ya. Kenapa akhirnya TNI sangat menggunakan resource-nya untuk melaporkan seorang nama gitu ya, seorang yang berpendapat gitu ya kritis, CEO-nya Malaka, tapi ya dia hanya warga negara yang kritis, yang punya platform, dan sayangnya sekali tuduhan melakukan tindak pidananya itu bukan terkait dengan tuduhan tindak pidana yang bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana gitu, karena tadi nggak ada pencemaran nama baik terhadap institusi. Lebih-lebih juga pun bentuk pencemaran terhadap institusi bukan bagian dari ancaman terhadap kedaulatan pertahanan negara yang diperbolehkan sebagai kewenangan dari TNI gitu. Oke, jadi sebenarnya ini tuh nggak pas ya Mbak ya, sesuai dengan aturan yang ada gitu. Apalagi langkah yang sudah dilakukan ini dari Satuan Siber TNI, bisa dibilang nggak sih Mbak sebagai melampaui kewenangan undang-undang? Sebenarnya seperti apa Mbak aturannya sendiri? Betul, kalau kita lihat memang fungsi di siber bagi TNI itu kan baru ya, ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Disebutkanlah gitu ya bahwa di pasal 7 ayat 3-nya gitu ya, bahwa salah satu kewenangan yang baru dimiliki oleh TNI adalah terkait dengan ancaman pertahanan ruang siber. Nah, balik lagi gitu ya,
konteksnya harus dalam bentuk pertahanan. Nah, bahasan terkait dengan pertahanan itu beda, sama sekali berbeda dengan keamanan. Keamanan itu yang ranahnya domestik, itu adalah kewenangan dari penegakan hukum, yang bertanggung jawab itu bukan TNI tapi penyidik Polri gitu ya untuk melakukan penyidikan. Kalau pertahanan masuk ke dalam domainnya dari TNI, dan itu sifatnya adalah yang mengancam kedaulatan negara kita sebagai negara gitu ya, ancamannya serangannya dari luar gitu, serangannya dari negara lain atau misalnya entitas lain yang mau menyerang pertahanan negara secara nasional gitu ya, sebagai entitas kita sebagai suatu negara. Nah, kalau sifatnya dia datangnya ancamannya dari domestik, apalagi ancamannya berupa penghinaan, yang mana juga kita pertanyakan apakah dia ada diperbolehkan untuk mengkriminalisasi orang berdasarkan penghinaan atas institusi TNI, itu juga dipertanyakan. Dan kalaupun memang fungsinya adalah dia Ferry punya dugaan melakukan tindak pidana, yang harusnya turun bukan TNI gitu. TNI itu kan akhirnya dengan munculnya TNI itu menimbulkan pertanyaan besar, kenapa harus sampai TNI turun tangan? Padahal ini adalah misalnya konteksnya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu kan udah ada nih penyidiknya, yaitu si Polri, penyidik Polri gitu ya. Kalaupun ada dugaan tindak pidana, ya Polri yang bisa turun. Nah, tapi kemudian resource negara ini, bahkan TNI itu begitu besar. Kenapa sebegitu besarnya sampai benar-benar TNI itu harus ke PMJ gitu, Polda Metro Jaya, untuk menyampaikan dugaan tindak pidana ini? Kenapa? Ya, ini bagian dari kerjanya dari TNI gitu. Jadi kalau tadi dibilang melampaui kewenangannya, ada di dua aspek gitu ya, bahwa di bahasan terkait dengan divisi sibernya, kewenangan siber di Undang-Undang TNI baru itu tidak masuk karena harusnya hanya berdasarkan pertahanan. Pun ketika bicara penegakan hukum dengan tuduhan melakukan pencemaran terhadap institusi, ternyata di ketentuan hukum pidana tidak untuk menjerat perbuatan yang dituduhkan kepada Ferry Irwandi gitu. Iya, Mbak Medina, berarti kalau misal kita lihat dari kasus ini, berarti mohon penegasannya untuk kasus seperti ini, untuk yang berwenang itu adalah Polri dan Kejaksaan berarti ya. Ini tidak masuk ranah TNI, begitu ya Mbak Medina ya? Nah, ini bagian dari penegakan hukum. Kalau memang maksudnya adalah pencemaran nama baik gitu ya, penghinaan, ya balik lagi gitu ya, kita harus lihat kasusnya. Berarti kasusnya hanya untuk orang per orang, yang korbannya itu nggak boleh institusi, berarti nggak boleh TNI. Berarti misalnya ada orang yang dituduh melakukan pencemaran nama baik, itu bisa dilaporkan dan dilaporkannya kepada penyidik. Nanti penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, baru kemudian masuk kepada proses hukum sampai dengan misalnya nanti penuntutan di jaksa dan kemudian persidangan di pengadilan. Sudah ada gitu aturannya berkaitan dengan hukum acara pidananya, dan itu sama sekali tidak ada perannya dari TNI gitu. Oke, nah menyambung nih Mbak dengan yang Mbak Medina sebutkan sebelumnya nih. Tentunya ini kan ada kasus ini, ada yang komen kalau misalnya apa jangan-jangan Presiden Prabowo sendiri yang harus turun tangan buat berhentiin langkah hukum dari TNI. Karena kan ada yang mengait-ngaitkan nih dengan Presiden sendiri. Seperti apa Mbak? Ya, itu juga suara yang kami sampaikan gitu ya, yang ICJR sampaikan gitu, bahwa kenapa ya aktor-aktor di bawah presiden nih, di bawah eksekutif ada TNI dan Polri, kok sepertinya tidak berkoordinasi dengan baik gitu ya. Kenapa TNI sampai harus turun tangan melakukan penegakan hukum, datang ke Polda Metro Jaya untuk membujuk atau misalnya meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukumnya. Nah, padahal fungsi ini nih, fungsi melaporkan tindak pidana, kalau misalnya emang laporan tindak pidananya tidak berkaitan, adalah bagian dari kerja sebagai warga negara biasa, ya kenapa harus pakai menggunakan seragam TNI gitu? Kenapa harus menggunakan fungsi-fungsi TNI, padahal fungsi TNI itu hanya berkaitan dengan pertahanan gitu, tidak dengan keamanan. Nah, berarti kan ini ada permasalahan gitu ya, ketidakjelasan bagaimana aparat di bawah presiden melakukan kerja-kerjanya gitu, di mana TNI tidak melakukan fungsinya terbatas pada pertahanan, tapi juga akhirnya mengulik dugaan tindak pidana yang sebenarnya nggak perlu gitu ya untuk dilakukan bahkan sampai ke ranah publik gitu ya, mengundang publik untuk melihat gitu bahwa TNI melakukan dua tindak pidana. Nah, ini kan ada ketidaksinkronan gitu ya antara yang ditulis dengan hukum di dalam hukum maupun dengan yang diimplementasikan oleh aparat-aparatnya, yaitu dalam hal ini TNI. Nah, kami mendorong harusnya presiden ada wake up call dong di presiden nih, kenapa nih anak buah saya melakukan hal ini. Lalu kemudian juga wake up call-nya juga buat di DPR di Komisi 1-nya sendiri yang mitranya TNI, lalu kemudian di Komisi 3-nya sendiri penegakan hukum, harusnya mempertanyakan kenapa nih akhirnya TNI sampai harus buang-buang sumber dayanya untuk sederhana melaporkan Ferry Irwandi
kepada Polda Metro Jaya, padahal itu bukan adalah bagian dari pertahanan. Nah, itu yang harusnya kritik itu atau respon yang harus diberikan ke ketatanegaraan itu bisa diberikan oleh Presiden, termasuk juga di dalamnya DPR yang melakukan fungsi pengawasan terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh eksekutif gitu. Oke, tapi Mbak, kalau kita lihat Mbak dari kasus ini apakah kita bisa menilai bahwa ini bisa menjadi menghidupkan kembali pola intervensi militer dalam urusan sipil, Mbak? Silakan, Mbak. Iya, nah ini sebenarnya yang jadi catatan kita gitu ya, bagian dari tuntutan masyarakat sipil di 1708 gitu ya. Banyak sekali nih beberapa hal yang terjadi gitu ya akibat dari Undang-Undang TNI yang baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang memang ada 16 sektor gitu ya bisa dimasukkan kembali kepada fungsi TNI gitu ya. Dan kalau kita lihat tuh sebenarnya di undang-undangnya disebutkan bahwa dia hanya bisa dilakukan berdasarkan permintaan institusinya. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang tuh nggak berdasarkan permintaan seperti ini gitu ya, di ranah sipil penegakan hukum nggak ada permintaan bantuan dari Polri untuk melakukan penyidikan terhadap Ferry Irwandi. Lalu kemudian yang misalnya sebelum-sebelumnya juga nggak ada dari institusi, waktu itu narkotika BNN meminta penegakan hukum dari TNI. Nah, ini kan harus didudukkan lagi nih, hukumnya sayangnya memang sudah disahkan, ada perluasan bidang sipil yang bisa dimasuki fungsi TNI, tapi terbatas hanya apabila diminta oleh lembaganya. Tapi kenapa dalam implementasi tidak di kuncian gitu ya, limitasi yang ada dimuat di undang-undang tersebut pun juga tidak diimplementasikan dengan jelas. Nah, ini kan juga menimbulkan iklim ketakutan gitu, bahwa kok mudah ya untuk TNI masuk ke ranah sipil lagi, dan padahal ranah sipilnya pun juga ada fungsinya gitu. Kita nggak kehilangan fungsi penegakan hukum di Polri, karena Polri pun banyak melakukan kriminalisasi terhadap banyak orang yang bersuara, berekspresi, dan nggak ada fungsi yang hilang di penegakan hukum tersebut. Tapi kenapa lantas ada tambahan institusi lain nih yang sama-sama bahkan lebih berat represivitasnya, justru melakukan upaya untuk melaporkan tindak pidana dengan membawa seragam, memakai seragam dan lain sebagainya. Ini kan menciptakan iklim kita gitu ya, iklim ketakutan kita, dan mempertanyakan kenapa sih sampai harus TNI turun tangan untuk menangani Ferry Irwandi seperti ini gitu. Oke, nah Mbak, kalau dari ICJR sendiri sebenarnya ada catatan khusus lainnya nggak sih Mbak terkait hal ini yang perlu diperhatikan? Catatannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa ini emang udah bermasalah gitu ya, respon TNI turun ke ranah sipil, ranah penegakan hukum, dan ini perlu respon di tingkat yang high level, yaitu direspon dari Presiden. Presiden harusnya marah sekali gitu ya terhadap praktik ini, karena memang udah jelas pembagian fungsi antara TNI dan Polri itu seperti apa. TNI hanya untuk di konteks pertahanan dan tidak penegakan hukum, dia berkaitan dengan ancaman kedaulatan negara gitu ya. Banyak tindakan-tindakan TNI itu yang nggak bisa dipublish ke publik karena dia berkaitan dengan strategi bagaimana kita menjalani kedaulatan, tapi toh malah kok ini nge-publish gitu ya tindakan-tindakan dari TNI yang bahkan malah tindakan tersebut yang dipublish tidak tepat sesuai dengan kerangka hukumnya. Nah, itu yang pertama gitu, kami mendorong Presiden ini harusnya jadi hal yang concern gitu ya, ketika ada aparat di bawahnya secara terang-terangan melakukan kewenangan di luar dari apa yang dituliskan di dalam undang-undang. Itu satu hal. Kami minta dorongan Presiden menertibkan hal ini gitu ya, sampaikan ke publik bahwa ini adalah bentuk pelanggaran kewenangan, melampaui kewenangan, dan saya sebagai Presiden akan mengevaluasi dan tidak akan menjamin bahwa ini tidak akan terulang lagi. Itu satu. Yang pertama terkait dengan respon Presiden terhadap TNI ini harus dari Presiden untuk bisa mengkoreksi tindakan ini. Lalu kemudian yang kedua, saya mau gambaran besarnya soal intimidasi terhadap teman-teman yang berekspresi secara kritis. Saya pun juga dengan adanya kasus Ferry Irwandi sendiri pun juga ada ketakutan gitu ya, bahwa jangan-jangan nanti respon yang diberikan sampai ke respon yang diberikan oleh militer gitu. Saya tidak hanya berhadapan dengan kriminalisasi oleh polisi, penangkapan sewenang-wenang, penahanan yang tidak perlu, tapi kemudian justru malah bisa jadi dikriminalisasinya atau diintimidasinya sampai level yang lebih tinggi dengan pelibatan TNI seperti ini. Jadi yang keduanya yang ingin saya sampaikan adalah ayo yuk coba kita dudukan lagi gitu ya, bahwa memang kondisi saat ini nih
Indonesia tidak sedang baik-baik saja, kita mengalami krisis ekonomi, dan ketika ada krisis ekonomi tersebut wajar kalau misalnya masyarakat berpikiran kritis, menyampaikan pandangan-pandangan kritis yang menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan DPR, maka harusnya concern-concern kritis itu jangan direspon dengan intimidasi, kriminalisasi yang justru malah menimbulkan iklim ketakutan. Dan di saat itu kita sama sekali nggak merespon krisis ekonomi yang menjadi concern utama gitu. Ya oke baik, Mbak Medina mungkin terakhir sekaligus juga closing statement Mbak Medina untuk kasus ini yang mungkin yang akan sedikit digarisbawahi adalah kalau kasus seperti ini terjadi lalu terulang kembali dengan resiko yang mungkin besar, apakah ini juga akan beresiko bagi masyarakat yang memang secara berpikirnya kritis lalu juga nggak berani speak up jadinya begitu ya Mbak? Betul banget gitu ya. Ini jadi catatan saya sendiri aja gitu ya, setiap hari-hari melakukan riset dan advokasi yang punya catatan terkait dengan apa aja yang harus diperbaiki dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia, dalam kerangka perbaikan kebijakan di Indonesia, itu jadinya takut gitu ketika kita akhirnya kritis menunjuk gitu ya, pointing suatu lembaga yang memang punya banyak catatan gitu ya, misalnya catatan kekerasan, ICJ misal concern terhadap institusi polisi. Nah, kami jadi worry gitu, kami takut gitu nanti ekspresi-ekspresi kami bukannya direspon secara ranah substansi, tapi justru malah dituduh untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik yang bisa saja gitu responnya dengan intimidasi lewat si aktor-aktor keamanan termasuk di dalamnya TNI dan polisi. Nah, itu yang kami takutkan gitu. Coba Presiden luruskan kembali, ini adalah kewenangan, ini adalah tindakan yang melampaui kewenangan, pun juga respon terhadap orang-orang kritis, masyarakat kritis tuh harusnya direspon dengan substansial, tidak dengan bayang-bayang akan dikriminalisasi, apalagi diintimidasi seperti yang terjadi di kasus ini. Itu.